Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat. Di antara nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita pada hari ini adalah kita bisa duduk di sini, tentunya dengan taufik Allah Subhanahu wa taala, duduk di dalam majlis ilmu ini. Di luar, ya banyak sekali orang-orang yang berangan-angan ya, membuat catatan atau segala macamnya untuk bisa duduk di sebuah kajian, namun dihalangi oleh beberapa kesibukan ataupun yang lainnya. Di mana belajar ya atau bermajlis ya duduk terutama dalam menuntut ilmu ini adalah ibadah yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di mana di dalam sebuah majlis selalu diulang-ulang ya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah." Barang siapa yang meniti suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya masuk ke dalam surga. Dan dari sini kita paham yang bahwasanya dengan kita menuntut ilmu ini beginilah cara kita untuk masuk surga kepada Allah, masuk surga yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan menuntut ilmu ini kita akan tahu apa saja yang mendekatkan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan tahu larangan apa saja yang bisa membuat kita dari surga tersebut. Kemudian salawat dan salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga beliau dan para sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari kiamat nanti. Di mana pada setiap kesempatan ya ketika kita belajar di sini, terutama di dalam kitab ya Fiqhus Shalah yang kita kaji pada malam ini, itu kita selalu membaca bagaimana yang dicontohkan atau yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jadi pembahasan malam ini sebagaimana yang sudah di-share oleh Pak Koordinator, ya apa saja materi kita di dalam kitab ini. Mungkin masih ada yang bawa ya, sama Pak Ilham masih bawa ya. Jadi halaman 23 ya, di halaman 23 di poin 45 sini. Ya. Dan insya Allah pada malam ini kita hanya membahas satu poin saja, karena satu poin ini kalau kita baca di syarahnya, di penjelasannya itu sangatlah panjang. Ya. Di mana di sini ya berkaitan dengan doa istiftah, ya, yaitu doa istiftah. Kemarin kita sudah menjelaskan tentang takdir yang mulai dengan macam-macam, bagaimana mengangkat tangan, kemudian bagaimana menaruhnya, yang posisi menaruhnya, kemudian bagaimana
pandangan kita ketika dalam posisi berdiri. Yang kemarin itu sudah kita jelaskan, ya, dan bersamaan dengan takbiratul ihram. Dan sekarang setelah kita selesai dari takbiratul ihram, yang kita lakukan adalah yang ini, yaitu doa al-istiftah, ya, atau doa iftitah atau doa istiftah. Itu satu makna. Ya, itulah yang kita lakukan setelah takbiratul ihram. Kemudian disini disebutkan thumma yastaftihul qira'ata bi ba'dil adhiyati tsabitati an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah takbiratul ihram kita disunnahkan membaca beberapa doa. Di sini disebutkan pertama adalah disunnahkan. Di sini artinya adalah sunnah. Hukum dari doa ini adalah sunnah. Ya, artinya kalau dia sunnah, ya kita mendapatkan pahala dalam melakukannya. Ya, dan yang kedua adalah kita mendapatkan pahala karena kita mencontoh apa yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai kita seperti di zaman sekarang, ketika kita mendengar kata sunnah, justru itulah alasan kita itu untuk meninggalkannya. Ya, banyak sekali kita dengar statement-statement di zaman sekarang, ini kan sunnah, itu tidak wajib. Ya, seolah-olah sunnah itu dia harus meninggalkan. Padahal di kalangan para sahabat, di kalangan para ulama, ya, ketika mereka mendengar sunnah, ya, di sana ada poin besar, yaitu itu adalah dicontohkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di sini artinya kita mendapatkan dua pahala. Yang pahala mengamalkan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan pahala mencontoh Nabi. Karena ini dilakukan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika mendengar kata sunnah itu bukan berarti kita akan meninggalkannya. Akan tetapi kita usahakan untuk melakukannya. Akan tetapi jangan sampai kita itu mengangkat derajatnya itu melebihi dari wajib, gitu ya. Makanya di sini akan ada saatnya doa istiftah ini boleh tidak dibaca. Kapan? Ketika dia bertemu dengan yang wajib. Ya, artinya apa? Ketika posisi kita terlambat, ya, misalkan kita sebagai seorang makmum datang terlambat dan kita temukan sholat berjamaah itu dalam keadaan ruku. Allahu Akbar, dalam keadaan ruku. Dan di sini ruku ini dia adalah di antara rukun sholat dan dia sesuatu yang wajib. Ya. Dan posisi kita bergantung. Apakah kita takbiratul ihram kemudian kita membaca doa ini? Tentu saja di sini kita harus menimbangnya, ya. Di mana doa istiftah ini dia sunnah, kemudian ruku ini dia wajib. Maka di dalam posisi ini, dalam keadaan ini, kita dianjurkan untuk langsung ruku, gitu, setelah takbiratul ihram. Dan karena ini kita mengedepankan yang wajib daripada yang sunnah. Dan nomor kalau kita misalkan orang yang multazim, yang kita datang di awal waktu, yang kemudian ada keluaran untuk membacanya, maka kita usahakan untuk membacanya. Kemudian di sini disebutkan ada lafaz biba'li, yang sebagian. Yang kemudian setelahnya itu ada kata al-adiyah, jamak dari kata doa. Artinya di sini yang poin mungkin ketiga, poinnya sebagaimana yang tadi yang kita sebutkan bahwasanya adalah yang pertama yang dibaca setelah takbiratul ihram, kemudian hukumnya sunnah. Kemudian yang di sini adalah dibaqil adiyah. Di sini disebutkan dengan lafaz jamak al-adiyah, yang jamak dari kata doa. Ya. Artinya di sini dia itu banyak, ya, banyak, enggak hanya satu. Jadi nanti kita akan temukan bahwasanya doa istiftah ini enggak hanya satu bentuk saja, ya, tapi dia itu banyak. Sebagaimana yang disebutkan di sini adalah dengan lafaz adiyah, dengan doa, gitu ya. As-sabitati dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana semuanya itu sabitah, ya, sahih atau benar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi nanti kita akan temukan doa istiftah itu beragam-ragam.
Ada dia yang panjang dan ada dia itu yang pendek. Ya. Dan hikmah dari kenapa dia itu mutanawiyah, yang berbeda-beda, macam-macam gitu ya, adalah sama seperti suratul Quran, ya surah-surah yang ada di dalam Al-Quran. Ya, di dalam Al-Quran kita temukan ya surah Al-Baqarah itu panjang, ya. Kemudian kita temukan di akhir surah Al-Nas itu dia pendek, ya. Kemudian ada beberapa surah dia itu mutawassit, yang pertengahan, ya, dia terlalu panjang dan tidak terlalu pendek, ya. Dan di sana ada perintah dari Nabi SAW ketika dia baca yang panjang, ada yang pendek. Nabi SAW sebutkan, "Waqra ma tayassara ma'aka." Ya, solusinya adalah kita baca yang paling mudah untuk kita. Artinya kita itu tidak memberatkan diri kita, kita itu tidak takalur, gitu ya. Tidak mesti kita baca yang panjang saja gitu. Dan tidak pula kita itu bermudah-mudahan. Artinya tidak membaca yang pendek saja gitu ya. Kayak misalkan kita sholat, misalkan di rumah, misalkan ya sholat sunnah atau sholat wajib, misalkan tidak selamanya kita baca Allah saja gitu ya. Atau tidak selamanya juga kita baca itu yang panjang, misalkan Al-Fatihah dan sebagainya. Tidak selamanya gitu ya. Menyesuaikan dengan kondisi, dan Nabi SAW anjurkan kita itu waqra ma tayassara ma'aka. Kita baca yang mudah bagi kita, ya, dan mudah ini juga fleksibel gitu ya. Beda mudahnya Pak Tumo misalkan dengan Pak Ilham atau Pak Denny gitu ya. Mungkin bagi Pak Tumo tapi pendek gitu ya. Tapi bagi Pak Ilham panjang gitu ya. Beda-beda gitu ya. Dan ini sesuai dengan kemampuan kita tentunya, di mana syariat Islam ini datang dengan kemudahan. Ya, sebagaimana di dalam hadis ya, di mana Nabi SAW sebutkan ya, dan inilah yang akan menjadi patokan kita kapan kita membaca yang panjang, kapan kita membaca yang pendek dari dua istilah ini. Yang disebutkan, "Idza shalla ahadukum lin-nasi falyukhaffif." Ya, kalau misalkan kita itu sholat sebagai imam, ini kita sebagai imam, ini seperti Ustaz Asnani, yang menjadi imam, misalnya Ustaz Fahyar juga ya, yang selalu jadi imam, gitu ya. Fa'il yukhafif, hendaknya dia itu meringankan, memberikan keringanan. Artinya dia pilih yang pendek. Ya. Fa'inna fihi mustaqim wa dhaif wal kabir. Karena bisa jadi yang menjadi makmum kita ini ada orang yang sakit, yang kurang sehat, gitu, tapi disebabkan untuk sholat berjamaah. Wal dhaif, bisa jadi ada orang yang lemah. Yang bisa jadi karena faktor sakit atau yang sebagainya. Wal kabir, ya, dan kebanyakan kita di Indonesia ini yang biasa jadi makmum itu adalah al-kabir, banyak orang yang tua, ya. Dan di sini ini yang pertama. Kalau misalkan kita itu sendirian, kita itu jadi imam, ya, dan makmum kita ini beragam, gitu ya, maka kita pilih yukhaffif, hendaknya kita itu meringankan. Tidaknya kita baca yang lain. Wa idza shalla li nafsihi, kalau misalkan ada di antara kita sholat sendirian untuk diri kita saja, ya. Fal yutil ma syaa, maka silakan dia memanjangkan sesuai dengan keinginan. Ya, kalau misalkan kita sholat di rumah atau sholat di masjid sendirian, dia bukan jadi imam, maka silakan kita baca yang panjang, ya. Mana yang kita tahu, ya, dari doa-doa ini, dan begitu juga dari ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Ya, jadi ini menyesuaikan, ya, dengan kemampuan kita. Dan di sini juga Nabi SAW, ya, kita akan temukan Nabi SAW pada saat dia membaca doa istiftah yang ini, kemudian menggantinya dengan yang ini, kemudian menggantinya dengan yang ini. Dan ada beberapa nanti di dalam riwayat disebutkan bahwasanya ketika Nabi SAW fil fardhi, ketika yang wajib membaca yang ini, kemudian di nawafil, ya, di nawafil, di sholat sunnah beliau, begitu juga dengan sholat lain, di sholat malam yang Nabi SAW itu beliau membaca doa-doa tertentu, ya, doa-doa istiftah yang lain.
Wa hiya katsiratun, yang bahwasanya dia ini doa istiftah ini sangat banyak, ya katsir, banyak sekali. Ya. Banyak dalam bahasa Arab bisa dipelajarinya. Berbeda dengan bahasa Inggrisnya, kalau bahasa Inggrisnya dua itu sudah banyak ya sama-sama. Lebih dari satu banyak artinya. Tapi kalau dalam bahasa Arab yaitu jamak itu banyak itu artinya tiga dan ke atas, ya tiga dan ke atas. Dan nanti juga di dalam ilmu faraid juga sama seperti bahasa Indonesia ya. Ketika sudah dua itu sudah banyak, ya, kita berikan sebagai banyak. Ya. Tapi kalau misalkan yang satu itu baru enggak. Tapi dalam bahasa Arab yang di sini maksudnya adalah lebih dari tiga dan ke atas. Dan di sini disebutkan asyharuha, ya, yang paling terkenal, gitu, yang paling populer, gitu ya, kalau di kitab ini, ya, di kitab ini. Di sini disebutkan yang asyharuha yang paling populer, gitu ya, subhanakallahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Wa qad thabata al-amru bihi, ya, di mana bacaan ini telah ada perintahnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di sini ditutup yang terakhir, bayan bagi al-muhafadzatu alaihi, maka selayaknya bagi kita untuk menjaga atau membacanya. Ini yang ada di dalam apa namanya matanya, di sini dalam ringkasannya, ya, bahwasanya di sini disebutkan doa istiftah ini sangatlah banyak, dan di sini yang disebutkan yang apa namanya yang asyharuha yang paling populer yaitu subhanallahumma bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Kalau kita lihat di dalam syarahnya, kita akan temukan di sini sangat banyak sekali, ya. Ya, di sini ada banyaknya 12, ya, di sini, ya. Di sini disebutkan 12 doa, ya, yang ada di dalam doa istiftah. Ya. Kalau kita baca di syarahnya, thumma kana sallallahu alaihi wasallam yastaftihu al-qira'ah bil ad'iyatin katsiratin mutanawwi'atin. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membaca doa istiftah dengan doa yang sangat banyak dan yang berbeda-beda. Ya. Wa kana yaqulu taratan bihadza, yang kemudian ada saatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca yang ini, wa taratan hadza, kemudian membaca yang ini, wa yaqra'u bima tayassara minhu. Ya, dan disebutkan bahwasanya intinya adalah kita itu membaca yang paling mudah, tayassar, yasir, yang paling mudah bagi kita, yang bagi kita. Jangan paling mudah bagi orang lain, ya, karena beda-beda mudahnya. Ya. Dan kalau di syarahnya ini disebutkan kalian yang al-awwal, yang pertama yang di sini, ya, yang di dalam kitab yang syarahnya, Allahumma baik baini wa baina khataayaya. Mungkin sebagian sudah hafal, ya, teman-teman. Pernah mendengar ini? Belum, ya? Kama ba'adta baina al-masyriqi wal maghrib. Ya, Allahumma nakini min khataayaya kama yunqqa ath-thawb al-abyad min ad-danas. Allahumma ighsilni min khataayaya bil ma'i wal thalji wal barad. Ya, ini Rawahul Bukhari dan Muslim. Ya, ini kalau yang pertama karena ini adalah riwayatnya Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa kana yaqulu fil fardhi. Kemudian disebutkan dahulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca doa ini fil fardhi, di dalam sholat yang wajib. Ya, Nabi SAW membacanya di sholat yang wajib. Ini yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua, ya, yang dibaca oleh Nabi SAW ini mungkin yang masyhur, ya, wajah wajhi alladhi fatara as-samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin.
inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin atau wa ana minal muslimin. Nah, ini di antara doa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fakana yaqra'uha fil fardhi kadzalik. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam membacanya di dalam salat fardu juga. Wa kana yaqulu fil fardhi wan nafli. Dan ada doa yang satunya lagi yang Nabi SAW baca bisa di fardh, yakni wajib, wan nafl bisa juga di sholat sunnah. Ya. Jadi yang ketiga, nanti kalau misalkan ada yang mau baca bisa nanti kita bagi kitabnya. Mithlahu duna qawlihi, ya sama seperti doa yang tadi yang wajib begitu dari tadi. Ya. Hanya saja ada beberapa tambahannya seperti al-tawaffi wa ana abduka wa yasidu, kemudian ditambahkan juga Allahumma anta al-malik la ilaha illa anta subhanaka wa bihamdika. Jadi Nabi SAW menambahnya ketika di sholat fardu ataupun di sholat sunnah. Wa mithluhu aidan ila qawlihi, kemudian Nabi SAW juga sama seperti yang tadi yang wajah kemudian dari wa yazid, kemudian Nabi SAW tambah, ya, Allahumma hdini li ahsanil akhlaqi wa ahsanil a'mali la yahdi li ahsaniha illa anta. Di sini Nabi SAW tambahkan beberapa doa. Kemudian yang kelima barulah yang tadi, yang asyhariyah tadi yang kita baca tadi, subhanakallahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Dan di sini kenapa di dalam syarah, di dalam ringkasannya ini kenapa disebutkan sebagai asyhariyah, gitu ya, yang paling populer, gitu. Padahal kita mungkin bukan ini yang populer, gitu ya. Di sini sebutkan inna ahabbal kalami ila Allah an yaqula al-'abda subhanakallah. Ya, di mana dalam hadis sebutkan bahwasanya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai ucapan ketika seorang itu memulainya dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita sholat, ya, di mana kita tahu sholat itu secara bahasa adalah doa, jadi itu adalah doa. Nah, maka di dalam doa itu ada adabnya, di mana kita memulainya dengan salam, yaitu dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka di sini inilah sebabnya kalau mungkin di seperti penulis yang ada di sini, ya, yang Arab Saudi yang mungkin membacanya ini yang masyhur, kemudian di kalangan beliau, ya, dengan menambahkan dengan kembali atau dengan tambahan dari hadis yang ada di sini, bahwasanya hendaknya kita memulai dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa mithluhu, kemudian yang keenam, wa mithluhu, dan semisal seperti yang tadi, yaitu subhanallahumma wa bihamdika, sama. Wa yazidu fi salatil laili, kemudian Nabi SAW menambahnya ketika beliau melakukan salat malam. Ya. La ilaha illallah salatan. Yang beliau setelah membaca subhanallah wa bihamdihi wa tabaraka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka wa yazidu. Ya, kemudian beliau tambahkan la ilaha illallah salatan, jadi fi salatil laili, di salat malam. La ilaha illallah salatan, Allahu akbar kabira salatan. Kemudian ditambahkan dengan dua lafaz yang tadi, yaitu la ilaha illallah 3 kali, kemudian Allahu akbar kabira 3 kali. Al-khamis as-samin yang ke-8, alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Sehingga istaftaha bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam fi salatil lail. Nabi SAW pernah
sholat malam, kemudian beliau istiftah, ya, membaca doa istiftah dengan doa ini, yaitu alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, sampai sini. Ini yang ke-8. Kemudian yang ke-9, di sini disebutkan Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihinna wa lakal hamdu anta qayyumus samawati wal ardi wa man fihinna wa lakal hamdu anta malikus samawati wal ardi wa man fihinna. Dan di sini bacaannya panjang, yang ini yang paling panjang. Ya, kalau misalkan nanti kita ada harapan untuk menghafal ini, kayaknya boleh ya. Dan kita bisa baca di waktu yang berbeda. Ya. Kemudian yang ke-10, ya ini juga mungkin masyhur juga, ya. Maka yaqulu fi sholatil lail, ya, kemudian ada saatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacanya di sholat malam. Allahumma Rabba Jibril wa Mikail wa Israfil Fatir as-samawati wal ard alim al-ghaybi wash-shahada anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtalafa fihi bil haqqi bi-idhnika innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim. Yang mungkin juga masyhur. Kemudian ada yang versi yang lebih mudahnya juga, karena yukabbiru asyram. Ada saatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bertakbir 10 kali. Wa yahmadu asyram, kemudian beliau membaca alhamdulillah 10. Wa yusabbihu asyram, kemudian beliau bertasbih 10 kali. Wa yastaghfiru asyram, kemudian beliau istighfar 10 kali. Semuanya 10. Dan yang terakhir yang ke-12, ya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan Allahu akbar salatan, ya, 3 kali, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, dzul malakuti wal jabarut wal kibriya wal 'azamah. Ya. Ini yang terakhir yang ada, ya, di dalam doa istiftah ini. Ya, di sini doanya sangat banyak, ya. Ustaz Mahsyar, kira-kira mana yang biasa yang ada kira-kira di antara yang anda sebutkan ini yang membaca yang masyhur wajah dia itu wajah dia itu samawati wal ardh, ya. Sampai mana yang membaca? Nambah di depannya, Ustaz. Allahu Akbar kabira yang seperti hafalan dulu, Ustaz. Allahu Akbar kabira alhamdulillah sampai minal muslimin. Sampai wa ana minal muslimin, ya. Pak Tomo yang mana biasa membaca? Ya, sama juga, ya. Paling sepakat atau ini imam kita ini Pak ya, awal jam ini. Kemudian Asnani sampai ya. Dan di sini, ya, seperti yang kita sebutkan tadi, bahwasanya semuanya ini adalah thabitah, yang bahwasanya sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang tinggal kita yang menyesuaikannya seperti perintahnya di sini. Ya, di antara hikmah kenapa dia ini banyak, ini berbeda. Dia ini ada yang panjang, kemudian ada yang pendek, kemudian ada yang mudah, ya, dan ada yang mungkin sulit, gitu ya. Itu semuanya adalah kembali ke kita masing-masing, ya, bukan berarti dan di sini tidak ada disebutkan, ya, di dalam kitab ini, baik di dalam ringkasannya ataupun di dalam syarahnya yang al-afdhaliyah, ya, yang lebih utama ada. Ya, di mana sini disebutkan hanya ada tambahan, yaitu di mana kita itu waqra bima tayassara ma'aka. Di sini perintahnya adalah hendaknya kita itu membaca mana yang mudah untuk kita baca. Ya. Dan kalau misalkan kita itu mudahnya seperti yang masyhur yang tadi, maka silakan kita baca. Ya, kalau kita misalkan sudah biasa membaca wajah juga sama, maka kita baca juga seperti itu. Dan
Ketika kita ingin mendalaminya, kalau misalkan kita ingin menghafal semuanya dalam rangka menjaga sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka itu juga diutamakan. Ya, kalau bisa kita baca ya di dalam kitab-kitab ya banyak sekali doa-doa istiftah ya, sehingga kita tidak hanya fokus atau menjaga yang satu saja ya, kita menjaga sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan dengan doa-doa yang lainnya. Artinya walaupun misalkan seperti yang doa yang pertama ini Allahumma barik baini wa bainal khataaya, ini juga kalau bisa kita hafal ya, kemudian kita amalkan dalam rangka yang pertama seperti tadi yang mendapatkan pahala di sunnah, kemudian yang kedua dalam rangka mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dari ini kita dapat pahalanya sekaligus ya.